Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tahsin Quran kita. Langsung saja, pada pagi ini kita akan tahsin surat An-Nas, di mana kita akan mulai setelah surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek dari belakang ke depan, begitu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita tentu saja akan mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari terdahulu, yaitu dengan tentang metode ayunan. Hanya saja pada bab kali ini kita akan tambah. Apa yang akan kita tambah nanti, yaitu bacaan dengung. Bacaan dengung itu maksudnya bagaimana? Bacaan yang ada di bacaan yang sudah dijelaskan dalam hukum tajwid. Yang pertama ada ikhfa, gunah, idgham bi gunah, kemudian idgham mimi, ikhfa syafawi. Itu adalah yang gunah. Jadi begitu ya. Itu tadi ada bacaan dengung. Kita nanti bagaimana cara membacanya, lalu kalau kita mendapati yang dengung, ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita praktek membaca, ingin saya jelaskan sedikit bahwasanya ulama-ulama qiraah itu membaca Al-Quran itu terbagi menjadi berdasarkan cepat lambatnya, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tahqiq, tingkatan selanjutnya tartil, kemudian hadir dan tadwir. Pada kali ini yang akan kita praktekkan adalah bacaan sebelum tartil, yaitu tahqiq namanya. Tahqiq itu bagaimana? Tahqiq itu adalah tingkatan yang paling pelan di antara yang 3 itu. Kita ambil contoh di sini ya. Pada ayat pertama surat An-Nas ini, perhatikan, qul a'u, ini bacaan apa? Matobi'i, karena ada matobi'i berarti harus diayun, ayun sekali. Birobin, nun yang bertasydid ini adalah gunnah. Nun dan mim yang bertasydid itu gunnah ya teman-teman ya. Maka dia harus dengung. Lah, kalau kita nanti mendapati bacaan gunnah ini, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berdengung. Berapa lama? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Untuk bacaan tahqiq, dengungnya yaitu sepanjang 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. Atau tuk 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 der. Oke, kita sudah tahu panjangnya sekian. Lalu prakteknya bagaimana? Bagaimana caranya? Ya, akan kami jelaskan. Ya, saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabb. Perhatikan, ba yang bertasydid maka harus dihentakkan bacanya. Birabb. Setelah bi ketemu nun yang bertasydid gunnah, maka dia harus dimasukkan. Nah, ketika masuk bin, ini hitungan 1 mulai. Ya, ketika masuk bin, hitungan 1 mulai. Birabbin nas. Ketika yang keempat itu dilepas. Birabbin nas. Bisa dipahami teman-teman?
Begitu. Yuk sekarang kita praktekkan. Saya dahulu baru diikuti ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa nanya ini panjang? Karena ini mat arid disukun. Mat tobi'i bertemu dengan huruf yang terakhir. Panjangnya berapa? Panjangnya 5. Panjangnya 5. 5-nya berapa begini? Nas. Perhatikan jari saya. Nas. Ya, begitu. Ya, sekarang kita praktek lagi. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sekarang teman-teman diikuti. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bagus. Sekarang ayat yang kedua. Kita analisa dulu. Apakah di sini ada mat tobi'i? Oh, ternyata tidak ada. Hanya ada guna sama mat arid li sukun. Jadi teman-teman harus hati-hati, masih banyak di sekitar kita orang-orang yang baca ma-nya pada ayat kedua dalam surat An-Nas ini baca panjang, padahal ini pendek. Malikin, ya berarti gitu ya. Perhatikan, siapkan Pak Jari. Malikin nas. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kesulitan di dalam pembahasan ini surat tahsin surat An-Nas ini, satu-satu aja dulu ya. Ini tadi kan saya menjelaskan tentang guna hitungan keempat, kemudian mat arid sukun 5 kan begitu. Kalau kesulitan satu-satu aja dulu. Pembahasan surat An-Nas kali ini yaitu tentang guna aja, hitungan, cara menghitungi yang dengung aja 4 ya. Siapkan jari 4 ya. Ya begitu. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Kita analisa dulu. Apakah di sini ada mat tobi'i? Ada. Di sini ilahnya ini mat tobi'i. Berarti nanti diayun di sini. Kemudian di sini adalah apa lagi? Oh, di sini ada guna. Ada 4. Berarti dengungnya ada berapa? Ada 1 aja. Berarti siapkan jari 4 ya. Baik. Perhatikan. Yuk, saya baca dulu. Ilah. Ya, perhatikan di sini. Ilahin. Ketika hin, siapkan jari 4. Ilahin nas. Ya, silakan praktekkan. 1, 2, 3. Bagus. Kemudian ayat yang keempat. Ya. Di sini ada nun sukun ketemu shin. Bacaan ikhfa. Dia juga dengung seperti gunah. Maka nanti berlaku gimana ketika bacanya? Berlaku 4 ketuk. Ya, siapkan jari kita di sini. Ya, kemudian min syaril waswa. Ini di sini ada apa? Mat tobi'i diwanya. Berarti di ayun. Silkhon khonas, di sini ada gunah lagi 4 lagi. Ya. Baik, sekarang kita praktekkan. Siapkan jarinya 4. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya, sekarang akan praktek. 1, 2, 3. Ya, terus kemudian ayat yang kelima. Kita analisa dulu sebelum dibaca. Alladzi mat tobi'i. Yuwas wisufi. Fi-nya ini mat tobi'i juga. Sudu mat tobi'i juga.
Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ayat yang kelima kita analisa dahulu. Alladzi di sini ada matobi'i. Yuwaswi sufi ada matobi juga. Sudu matobi'i juga. Dah. Jadi ayat kelima ini ada 3 tempat matobi, berarti 3 kali ngayun. Kemudian yang terakhir ini di sana ada gunnah. Maka di sini nanti kita harus dengung selama berapa? 4 ketuk. Baik, praktek. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ketika rin, siapkan rinnas. Ya, begitu. Ya, praktekkan. 1, 2, 3. Bagus. Kemudian yang terakhir, kita analisa dulu sebelum dibaca ya. Minal jin, di sini ada gunah. Wan, ada gunah lagi. Nas. Ada matobi enggak? Tidak ada. Adanya ada gunah. Gunahnya 2 tempat. Berarti siapkan jari 4. Yuk, saya baca dulu. Minal jinnati wan nas. Ya, jadi seperti itu. Ya, diikuti. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah bukan membaca surat An-Nas sesuai dengan aturan mainnya? Bagi teman-teman sekalian yang masih kaku, belum terbiasa, maka saatnya ada sekarang ini untuk berlatih dan membiasakan agar bacaan kita ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.